Saya mau minta sekali lagi, mungkin Anda setiap hari sudah mendengarkan pertanyaan yang sama gitu kan, soal keberadaan Saka Tatal pada saat kejadian peristiwa. Bagaimana menjelaskan itu? Gampang saja. Penjelasan tentang Saka Tatal di mana itu Saka Tatal sampaikan juga ketika di persidangan. Ya. Bahwa dia sedang ke bengkel, sedang memperbaiki motor. Bahkan ketika di perjalanan ke bengkel itu, dia nyaris melewati flyover itu. Yang ketika itu keadaannya sudah ramai dan ada polisi. Dia pikir ada razia. Jadi dia putar balik. Nggak pakai helm. Jadi dia putar balik dari jalan yang lain. Iya, anak muda ya biasanya kalau nggak pakai helm pasti lihat dari jauh dan putar balik. Polisi, jadi putar balik dari jalan yang lain. Begitu kalau Saka Tatal ketika malam. Iya, keterangan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Tapi karena adanya tanda petik intimidasi begitu? Oh iya, siapapun kita kalau menghadapi penyiksaan, ya apapun kemauan keinginan dari si yang menyiksa tentu kita ikuti karena resiko ibu kita adalah mati, ya kan? Ya. Itu loh. Ketika nggak ada pilihan hidup atau mati, ya mengikuti kemauan si penyiksa, ya. Si penyiksa ini siapa maksudnya? Ya kan dia ketika di Polres Kota dia sudah mengalami penyiksaan. Saka Tatal dan keterangan Aldi di persidangan PK bahwa Rudiana ikut menyiksa. Ibtu Rudiana juga ikut menyiksa. Ya. Gitu loh. Jadi termasuk juga ketika di Polda. Jadi bukan hanya di Polres Kota, termasuk juga di Polda. Ya, siksaan yang berlanjut dan berkepanjangan ya, sehingga membuat akhirnya Saka Tatal seperti kita sudah sama-sama ikuti belakangan ini. Tapi ketika Saka Tatal menyatakan tidak ada di situ, tentu ada di tempat lain. Ya. Nah, bagaimana meyakinkan hakim bahwa ia di tempat lain itu, Bang? Ya mudah. Sebenarnya kan juga keterangan saksi meringankan itu sudah dihadirkan ketika Saka Tatal diadili dulu tahun 2016. Tetapi tidak dipertimbangkan. Kenapa menurut Anda tidak menjadi pertimbangan soal itu? Ya bukannya itu, kenapanya banyak. Ya, termasuk juga yang paling rasional, yang paling saintifik dari perkara ini adalah hasil visum dan forensik. Ya. Hasil visum dan forensik itu sejauh ini nggak ada masalah. Hasil visum dan forensik itu menjelaskan tidak ada luka senjata tajam, ya, lukanya trauma tumpul. Sekalipun orang bisa berdalih, orang dibunuh juga bisa dengan trauma tumpul, tidak harus tajam, betul. Ya, kan, tapi betul. Jatuh kena trotoar juga tumpul kan? Ya kan. Kedua, ada juga penjelasan dokternya ketika di persidangan. Kata dokternya begini, dokter forensiknya bilang, korban yang mengalami trauma tumpul itu biasa dialami oleh korban laka lantas di aspal yang mulus, gitu loh. Ya. Jadi dokternya juga bilang seperti itu. Jadi nggak ada dokternya bilang bahwa luka-luka ini akibat dari kekerasan, itu nggak ada, gitu loh. Dan ketika kami hadirkan dokter forensik di dalam persidangan PK Saka Tatal, itu memang dokter menjelaskan. Saya tanyakan, ada nggak perbedaan antara luka yang dialami orang karena kecelakaan lalu lintas dengan luka yang dialami orang karena penganiayaan? Ya. Ternyata memang beda. Jadi kalau ada benda dipukulkan ke bagian tubuh kita, ya, benda itu dari luarnya, kulit luar kita, itu juga akan lebam, gitu loh. Selain misalnya akan mengakibatkan luka dalam, patah misalnya dengan kekuatannya. Tergantung kekuatan seperti apa yang membuatkan patah, gitu loh. Jadi ada lengannya Eki, lengan kanan itu mengalami 2 patahan, patahan di sini dan patahan di sini, atas dan bawah, gitu loh. Di atas ini kelihatan nggak ada lebamnya, gitu. Sementara di bawah ini ada gesekan, ada luka lecet, ya. Itu menunjukkan bahwa ini bukan karena peristiwa penganiayaan. Kecelakaan tunggal. Kecelakaan. Kalau soal tunggal penganiayaan kita nggak tahu, ya kan?